Pace bene. Mungkin ini isu terbaru soal kristenisasi, tuduhan kristenisasi di balik bantuan yang ditawarkan. Para julprit mungkin melihat beritanya, tetapi isu ini menarik dihayati dalam konteks minggu pertama Advent ini, saya pikir. Minggu pertama Advent mulai hari Minggu ini, tanggal 27 November. Kristenisasi di balik bantuan. Ada gereja memberikan bantuan yang tampak itu tenda bertuliskan nama gerejanya. Nama gerejanya dirobek karena ada kecemasan justru membawa kekristenan. Menarik isu ini. Pertama, apa maksudnya kristenisasi ini ya? Begitu. Membuat seseorang menjadi Kristen secara administratif, terdaftar namanya, ditinggalkan agama sebelumnya, terdaftar namanya di gereja Kristen, dibaptis, ada surat baptisnya, tinggal pergi, meninggalkan agama sebelumnya, menjadi Kristen. Apakah itu? Atau kristenisasi membuat seseorang seperti bacaan pertama dan kedua hari ini, membuat seseorang berjalan dalam terang Tuhan dan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan, sebagai bagian dari dirinya. Sebagaimana Paulus menulis dalam surat Roma. Kristen yang mana dimaksud? Yang mau kita tuju? Kristen yang seseorang terdaftar secara administratif dalam gereja, atau Kristen yang menyatukan dalam dirinya semangat Kristus itu? Nah, apa yang dicemaskan oleh orang-orang yang merobek ini? Apakah membuat seseorang itu menjadi percaya kepada Kristus, atau membuat seseorang itu terdaftar sebagai anggota gereja? Bisa jadi dua hal yang berbeda, atau dua-duanya. Dia masuk ke gereja lain, ke gereja, terdaftar dan percaya kepada Kristus. Nah, apakah ini sesuatu yang menakutkan? Nah, tidak bisa terlalu impulsif mengatakan ini terang-terangan siapa yang salah, siapa yang benar. Bisa kompleks, karena faktanya begini. Ada juga gereja, ketika saya sebut gereja itu denominasi ya, yang secara frontal mengatakan masuk gereja ini baptis administratifmu, jelas kamu terdaftar masuk ke sini. Dan ini bisa memancing kekisruhan. Tetapi membawa Kristus itu, kalau itu juga kita bahasa kristenisasi, dengan memberi bantuan, itu dengan sendirinya membawa Kristus. Dalam konteks membantu saudara yang membutuhkan. Nah, kristenisasi macam apa yang meresahkan? Ini pertanyaan mendasar. Membuat seseorang secara definitif, administratif, terdaftar sebagai anggota gereja, atau membawa kasih kepada orang lain. Yang mana yang meresahkan? Mungkin dengan terang bisa kita katakan kalau membuat seseorang meninggalkan agamanya, lalu masuk ke agama lain yang adalah Kristen. Itu meresahkan. Tetapi membawa kasih itu kepada orang lain dalam rupa bantuan, saya pikir itu sesuatu yang universal dan Kristus inginkan juga itu. Tapi di satu sisi harus dikatakan sikap yang terlalu paranoid yang terlalu tinggi juga menjadi masalah. Parno istilahnya ya. Sampai harus merobek itu. Kecemasan macam apa? Orang ini nanti menjadi masuk neraka, bantuan ini haram atau yang lain. Boleh jadi. Bermacam-macam. Kita tidak bisa katakan, oh ini oknum. Atau oh ini ajaran. Atau dua-duanya, ini oknum dan ajaran. Itu di luar, terlalu sensitif untuk membahas hal itu, begitulah. Tetapi yang terutama adalah kristenisasi. Pertama-tama bukan membawa seseorang terdaftar secara administratif dalam gereja. Harus dikatakan itu. Karena ketika justru ini agama yang benar, tinggalkan agamamu, ini agama yang benar. Ketika pendekatannya semacam itu, orang menjadi resisten. Tidak melihat diri Kristus dalam keadaan sebenarnya. Justru yang kita wartakan adalah gereja kita. Bukan Kristus yang sebenarnya. Nah,
bukan dalam peristiwa terbaru ini, tetapi itu terjadi. Di Roma ini saya pernah diinjili orang. Saya berpakaian biasa, dan salah satu keuntungannya berpakaian biasa adalah orang bersikap asli kepada kita. Karena kalau kita pakai jubah, orang tak asli. Dia berlaku baik atau bertutur kata sopan karena segan kepada gereja, bukan kepada orangnya. Nah, dalam keaslian itu ada orang mendekati saya 2 kali. Saya didekati. Satu dari gereja Mormon, meskipun dengan gereja Mormon ini saya yang memulai bicara pertama, dan satu dari gereja, salah satu gereja denominatif. Dan dengan semangat masuk, datang ke gereja kami. Ini alamatnya, ini kita lakukan, ini ibadatnya. Kamu datang, kamu datang. Saya tidak bilang saya pastor. Dan mereka meyakinkan saya, Kristuslah. Dan menurut saya, kalau saya bandingkan dengan apa yang saya belajar, teologi yang mereka katakan tidak tepat juga. Sekurang-kurangnya, jangan dulu teologi tentang ulasan konteks biblis. Siapa menulis apa, kapan ditulis, di mana ditulis, tidak pas juga dalam apa yang dia katakan dengan apa yang tertulis dalam buku-buku akademik. Tetapi niatnya untuk mendekati, untuk meyakinkan saya supaya mau datang ke gereja, benar-benar sangat rigid, keras, membuat saya andai kata dalam keadaan bukan sebagai imam, saya mungkin merasa tidak nyaman juga dengan cara mengajak semacam itu. Ada juga kelompok lain yang langsung menyerocos masuk ke dalam rumah. Mari, kiamat sudah dekat, datanglah. Hal-hal semacam itu. Tetapi cara itu harus dikatakan bukan cara yang pendekatan yang paling baik, karena membuat orang menjadi antipati. Begitu ya. Bacaan hari ini menarik. Camminiamo sulla strada di Cristo, di Dio. Mari berjalan di jalan Tuhan, dalam terang Tuhan. Itu ajakan menjadi pengikut Kristus. Untuk menjadi pengikut Kristus, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan, sebagai pertahananmu. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Dan berjaga-jagalah, viliatevi, sebab kita tidak tahu akan kapan harinya tiba. Begitu pesan umum dan pertama dalam masa Advent ini. Tuhan memberkati kita dan pace bene.